Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan pagi yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita semua untuk melaksanakan amal-amal ketaatan, ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, yang semoga amal-amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas tentang kisah-kisah para nabi. Dan kisah yang akan kita lanjutkan adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pada kesempatan pagi yang baik ini yang akan kita jelaskan dari potongan-potongan kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah bahwasannya ternyata istri Al-Aziz ketika telah kepergok ingin melakukan perbuatan yang hina dengan Nabi Yusuf alaihissalam, diketahui oleh Al-Aziz suaminya, ternyata tetap dan terus menggoda Nabi Yusuf alaihissalam padahal sudah kepergok. Kemudian bagaimana nanti dijelaskan, ternyata wanita-wanita di zaman tersebut ingin sekali melihat Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengeluarkan statement-statement yang menyerang istri Al-Aziz agar dia mau memperlihatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan semua wanita ternyata ingin menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kenapa para wanita ini ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan Nabi Yusuf bukan seorang manusia, tapi dia adalah malaikat yang mulia. Kok bisa tahu malaikat seperti apa? Kok mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf itu bukan manusia tapi malaikat? Nanti pun dijelaskan seperti itu. Kemudian hal-hal yang lainnya insya Allah akan dijelaskan. Para pendengar sekalian dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu telah kita ketahui bersama bahwasanya istri Al-Aziz sudah merencanakan dengan rapi, dengan penuh kesiapan untuk menjebak Nabi Yusuf alaihissalam agar mau berbuat hal-hal yang hina, yaitu perzinahan. Ternyata tidak berhasil, dan ternyata dilihat oleh sang suami Al-Aziz. Lalu setelah itu menuduh Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya Nabi Yusuf ingin melakukan perbuatan jelek terhadap istri Al-Aziz. Lalu Nabi Yusuf menyangka dia yang menggodaku, dia yang mengejar aku untuk memaksa aku melakukan perbuatan yang hina. Nabi Yusuf membela diri. Maka masing-masing dengan argumentasinya
Lalu ternyata ada syahid, ada saksi dari keluarga wanita tersebut ya, kemudian melihat baju Nabi Yusuf alaihissalam, apakah sobek bagian depan ataukah yang belakang. Kalau sobek bagian depan, maka Yusuf alaihissalam dialah yang ingin melakukan kejahatan. Kalau sobek dari yang belakang, maka Nabi Yusuf yang tidak bersalah, dari belakang, ditarik dari belakang, melarikan diri berarti. Namun ternyata ya, jelas sekali Nabi Yusuf orang yang jujur, orang yang menjaga diri, dan beliau yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang hina tersebut. Diketahui. Makanya sampai Al-Aziz mengatakan, fastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal mukhti'in, innaki kunti minal khati'in. Ya, mohonlah ampun atas dosamu ini. Namun ternyata apa? Ternyata setelah kejadian itu, ya, kabar menyebar luas. Kabar bahwasanya seorang istri Al-Aziz sangat cinta terhadap pelayannya, terhadap budaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai dijelaskan dalam ayat yang ke-30, wa qala niswatun fil madinati ra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Wa qala niswatun fil madinah. Para wanita yang ada di kota pada zaman tersebut, ya, mereka mengatakan imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi, bahwasanya istri Al-Aziz itu yang ingin menundukkan Nabi Yusuf, yang menggoda Nabi Yusuf. Qad syaghafaha hubba, yang mana pelayannya, yaitu Nabi Yusuf, telah membuat istri Al-Aziz tersebut itu mabuk cinta. Ya, gila dalam mencintai pelayannya atau budaknya, hamba sahayanya. Sehingga para wanita mereka mengatakan, inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kami melihat, kami memandang bahwasanya istrinya Al-Aziz ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kok bisa-bisanya mabuk cinta terhadap sang pelayan, sang budak. Ya, maka jelas ini, menurut kami ini istrinya Al-Aziz ini fi dhalalin mubin. Nah, ini berita ini tersebar. Wa qala niswah fil madinah. Digosipin banyak wanita-wanita pada zaman tersebut. Kemudian pada ayat yang berikutnya, falamma sami'at bimakrihin, tatkala istri Al-Aziz ini sami'at, mendengar, bimakrihin, makar mereka. Ya, coba diperhatikan lafaz dari ayat ini. Istri Al-Aziz, ya, istrinya Al-Aziz mendengar makar mereka, makar para wanita yang gosipin, ya, yang membicarakan kejadian antara istri Al-Aziz dengan budaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam ayat ini tidak dikatakan falamma sami'at qawlahunna, tapi kok lafaz yang dipakai adalah makar, bukan perkataan atau cerita mereka. Makanya para ulama di sini ya menganggap bahwasanya wanita-wanita pada zaman itu
ingin membuat makar agar bisa melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti apa sih Yusuf alaihissalam ini? Sampai-sampai istri Al-Aziz itu ya takluk, tunduk, mabuk, kepayang terhadap Yusuf alaihissalam. Makanya ini perkataan mereka ini, wa qala niswatun fil Madinah, ini dianggap makar, bukan perkataan biasa. Sehingga di sini lafadznya falamma sami'at bimakrihinna. Tatkala istri Al-Aziz mendengar makar mereka, ya. Kenapa disebut makar? Bukan disebut perkataan biasa, ucapan biasa dari orang-orang atau para wanita, tapi kenapa sampai disebutkan dengan lafadz makar? Yang pertama, ya, di sini disebutkan banyak sekali argumentasi atau alasan kenapa kok sampai diistilahkan makar. Yang pertama dikarenakan ayat tersebut ya menyebutkan lafadz sifat. Ya, lafadz sifat. Bukan nama asli istri Al-Aziz. Coba diperhatikan. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Imra'atul Aziz. Di sini kan dikasih isyarat. Oh itu loh, istrinya Al-Aziz. Istrinya Al-Aziz. Ya, istrinya Al-Aziz merayu, menggoda, ingin menundukkan pelayannya, budaknya, hamba sahayanya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk makar. Itu loh istrinya. Bukan sekedar ucapan biasa, tapi apa? Istrinya Al-Aziz loh. Jadi makar, ingin memojokkan ya, istri dari Al-Aziz yang dalam sebagian riwayat masyhur dengan nama Zulaikha. Ya, Zulaikha. Tapi disebutkan cuma isyarat istrinya Al-Aziz. Kemudian yang kedua argumentasinya kenapa dianggap makar perkataan para wanita tersebut? Ya, sama juga, yaitu Imro'atul Aziz. Imro'atul Aziz di sini kan bukan seperti wanita-wanita pada umumnya. Anti Imro'atul Aziz. Kamu adalah seorang istri yang punya pengaruh, ya, punya kedudukan. Lah kok bisa mabuk cinta terhadap sang pelayan, sang hamba sahaya? Kamu adalah seorang Imro'atul Aziz, bukan seperti wanita biasa. Yang ketiga, lafadz Imro'atul Aziz juga itu berarti menunjukkan engkau ini sudah punya suami, mutazawwijah. Ya. Kalau seandainya ini terjadi pada seorang wanita yang belum nikah, ya mungkin saja. Tapi engkau ini sudah punya suami, sudah berumah tangga. Lah kok bisa-bisanya ingin berbuat perbuatan yang hina, perbuatan yang tercela, perzinahan dengan seorang budak, seorang pelayan. Padahal engkau adalah wanita yang sudah memiliki suami, mutazawwijah. Kemudian perkataan wanita-wanita atau argumentasi yang keempat. Para wanita ini ketika gosipin itu mengatakan turawidu fataha, menggoda pelayannya, menggoda budaknya, hamba sahayanya. Yang digoda itu bukan seorang yang merdeka, hurron, bukan. Tapi yang digoda, ya, yang ingin ditaklukkan itu ternyata hamba sahaya, pelayannya.
Ya, dan ini nggak relevan gitu, nggak pas, nggak cocok. Wong sang wanita ini punya kedudukan, punya kehormatan, punya pengaruh karena istri sang Al-Aziz, lah kok bisa menggoda seorang pelayan, seorang budak, seorang hamba sahaya? Kan nggak pantas seperti ini, nggak cocok, nggak pas. Nah, ini perkataan para wanita ini makanya dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai makar. Ya, ingin menyerang, ingin memojokkan dan menjatuhkan Imra'atul Aziz. Ya. Apakah cukup 4? Diserang lagi, turawidu. Berarti ini serangan yang luar biasa, turawid. Berarti wanitanya yang menggoda. Ya, wanitanya yang menggoda. Bukan yang pelayannya atau budaknya. Ini argumentasi yang kelima, ya, yang menunjukkan bahwasannya ucapan para wanita itu memang sengaja makar untuk menyerang istri Al-Aziz. Turawid berarti apa? Berarti istrinya Al-Aziz ini yang dia sengaja menggoda dan menggoda. Padahal harusnya kan yang budaknya yang godain. Tapi ini kok malah ya istri dari Al-Aziz. Ini sebuah aib yang amat-amat besar. Kalau seorang istri Al-Aziz itu menggoda pelayannya atau budaknya. Yang keenam, ya, argumentasi yang keenam, para wanita ini ketika gosipin, ya, ketika gosipin itu mereka kan mengatakan turawidu, pakai fi'il apa ini? Turawid, secara bahasa pakai fi'il mudhari', bukan pakai fi'il madhi rawadat. Kalau rawadat kan sudah selesai. Kemarin ya memang godain Nabi Yusuf alaihissalam, selesai. Tapi ternyata ketika gosipin para wanita di zaman tersebut, itu mereka ya pakai lafaz turawid, fi'il mudhari'. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya istri Al-Aziz itu terus menerus menggoda dan menggoda. Setelah kejadian itu masih tetap ingin menggoda dan menggoda terus, berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf alaihi wassalam. Karena fi'il mudhari' itu menunjukkan istimrar, tidak hanya sekali tapi terus dilakukan secara kontinu dan terus menerus. Ya. Kemudian argumentasi yang ketujuh, para wanita ini ketika gosipin, ya, mereka mengatakan turawidu fataha an nafsihi. Maka dari kata an nafsihi bisa dipahami Nabi Yusuf alaihissalam itu benar-benar menjaga hak suami dari wanita ini, yaitu Al-Aziz, dan benar-benar menjaga rumah yang mana Nabi Yusuf tumbuh di rumah tersebut. Jangan sampai terkotori, jangan sampai ternodai rumah tersebut, dan jangan sampai ya Al-Aziz, suami dari wanita tersebut, itu tercemar gara-gara peristiwa atau kejadian ini. Maka Nabi Yusuf yang menjaga dirinya. Sehingga kebalikannya apa? Istri Al-Aziz tidak bisa menjaga hak suaminya. Ini luar biasa aib yang besar. Seorang istri tidak mampu menjaga kehormatan suaminya. Kehormatan suaminya diinjak-injak. Kehormatan suaminya dikorbankan. Dan ini sebuah sifat dari istri yang tidak amanah,
Makanya ini termasuk ucapan dari para wanita ini termasuk makar, ingin menjatuhkan istri Al-Aziz. Wah, luar biasa ini. Diserang habis-habisan oleh ucapan-ucapan ya atau gosip dari para wanita di zaman tersebut. Apakah sampai di situ 7 argumentasi? Nah, 8, masih ada 8, ada 9, ada 10, ada 11. Ya, luar biasa. Para ulama kita bisa membedah dengan lafadz yang sedikit, ya bisa menjelaskan. Kemudian apa? Yang ke-8 disebutkan qad syaghafaha hubba, bahwasanya pelayannya atau budaknya ini membuat wanita ini mabuk kepayang, mabuk cinta terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi siapakah yang mabuk cinta? Siapakah yang sampai tergila-gila mencintai? Apakah Nabi Yusuf ataukah istri Al-Aziz yang sampai hilang dari berpikir yang normal, yang jernih, yang sehat? Karena kalau sudah saking cintanya, mabuk cinta, itu sudah tidak bisa terkontrol lagi. Maka seolah-olah para wanita ini ketika ngosipin itu loh, ya, istri Al-Aziz, istri seorang yang mulia, kok mabuk cinta dengan budaknya, dengan pelayannya. Nah, ini kan termasuk makar, diserang lagi. Ya. Kemudian yang ke-9, mereka ini tatkala ngomong seperti itu dalam keadaan tidak diketahui secara langsung oleh istri Al-Aziz, artinya gosipin, menghibah. Ya, dan ini sebuah makar, jelas sekali makar ini. Ya, sampai tersebar kemana-mana itu loh. Ya, ini makar. Jadi yang ke-9 apa tadi? Ya, ucapan mereka, cerita-cerita mereka ini dibalik atau tidak langsung diketahui, tapi ya dibalik layar, sehingga ini termasuk makar menggibahi seorang wanita. Ya. Kemudian yang ke-10, aradna ru'yata Yusuf ba'da an sami'na an jamalih, imma min ahli al-bait ba'da intishari hadzal amr wa imma min asy-syahid alladhi syahid wa imma hiya alladhi qalat. Jadi ya, kenapa kok para wanita ini ngomong seperti itu, ngosipin seperti itu? Karena mereka ingin melihat secara langsung. Kan mereka kan manas-manasi dengan perkataan tadi. Itu loh istrinya Al-Aziz menggoda terus, menggoda. Ya, ini sebagai makar agar apa? Agar mereka ini juga bisa melihat Yusuf alaihissalam. Ya, memaksa istri Al-Aziz untuk memperlihatkan, karena memang mereka ingin melihat seperti apa sih ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka tahu itu entah dari cerita, saksi, ya, atau dari keluarga, atau bahkan dari istri Al-Aziz tersebut. Jadi mereka ini benar-benar ya ingin melihat secara langsung ketampanan ya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan caranya adalah dengan yaitu gosipin tadi ini. Gosipin, disebarluaskan. Ya, sehingga apa? Sehingga istri Al-Aziz itu merasa ya emosi dan berusaha untuk membela dirinya dari tuduhan-tuduhan dan gosip-gosip yang sudah beredar. Ya. Kemudian yang terakhir, argumentasi yang ke-11, mereka mengatakan tatkala gosipin itu mereka mengatakan inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ya. Bahwasanya kami mengira, kami berpandangan bahwasanya istrinya Al-Aziz ini benar-benar
salah, benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Kok bisa-bisanya godain budaknya terus menerus, padahal dia seorang yang mulia, ya. Jadi ucapan mereka ini menuduh istri Al-Aziz dengan tuduhan yang yaitu dalam keadaan salah, keadaan sesat. Ya, wa fi hadza tazkiyatun li anfusihinna. Yang mana bisa dipahami secara tersirat, kami ini nggak seperti kamu. Kami nggak akan melakukan hal tersebut. Kami nggak akan sampai goda-godain gitu. Kami nggak akan sampai melakukan apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf alaihissalam. Kamu yang sesat, kamu yang salah, kalau kami enggak. Nah, ini juga makar dari ucapan mereka ini. Ya, ingin memojokkan istri Al-Aziz agar marah, kemudian emosi, kemudian membela diri, kemudian ya, apa yang terjadi? Ingin memperlihatkan Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka. Sehingga mereka ini benar-benar bisa melihat langsung bagaimana yaitu ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ya, inilah 11 argumentasi yang menjelaskan bahwasanya ucapan mereka itu bukan ucapan-ucapan yang biasa, tapi berisikan makar. Bagaimana caranya mereka bisa melihat Nabi Yusuf alaihissalam? Ketika para wanita ini mereka membuat makar, ternyata istrinya Al-Aziz, Imra'atul Aziz, membalas dengan makar. Luar biasa. Para wanita ini pintar untuk membuat tipu daya. Para wanita lihai dalam membuat makar atau siasat atau tipu daya. Ya, ucapan para wanita yang memang makar dibalas oleh Imra'atul Aziz dengan makar pula. Bagaimanakah hal tersebut? Ya, coba dilihat ayat yang ke-31. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihinna. Apa makar yang dibuat oleh istrinya Al-Aziz sebagai balasan makar dari wanita-wanita tersebut? Ya, maka istrinya Al-Aziz mengundang mereka, arsalat ilaihinna. Mereka diundang. Ya, yang pertama mereka diundang ke rumah istrinya Al-Aziz. Dan ini secara kasat mata adalah sebuah hal yang ingin memuliakan mereka. Ya, diundang, karena kan nggak semua ya orang itu bisa diundang ke rumah orang yang punya kedudukan, kehormatan. Jadi para wanita-wanita tadi yang gosipin istrinya Al-Aziz, itu mereka diundang. Ya. Kemudian yang kedua, ketika sudah sampai rumah, mereka ya disediakan tempat duduk bagi mereka. Ya, disediakan tempat untuk duduk dengan nyaman, ya, disediakan. Ya, kemudian yang ketiga, istrinya Al-Aziz menyembunyikan Nabi Yusuf alaihissalam di tempat khusus. Ya. Jadi istrinya Al-Aziz mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, masuk ke tempat ini, masuk ke ruang ini, masuk ke kamar ini. Ya. Sehingga Nabi Yusuf ketika nanti keluar, pasti keluar lewat situ. Tidak ada tempat keluar lagi kecuali situ. Makanya disuruh masuk tempat ini. Ya.
istri Al-Aziz memberi komando Yusuf alaihissalam harus masuk di kamar ini atau di ruang ini, di tempat ini. Dan diketahui bahwasanya kalau sudah keluar ya nggak mungkin bisa keluar dari sisi yang lain. Yang jelas cuma ini saja yang akan bisa dia keluar. Ya. Ketika keluar nanti pasti akan melewati para wanita yang diundang oleh istri Al-Aziz. Sudah dipersiapkan ini sama istrinya Al-Aziz. Kemudian yang keempat, makar yang dilakukan oleh istrinya Al-Aziz itu adalah memberi kepada setiap wanita yang diundang dikasih sikina, dikasih pisau. Ya, dikasih pisau. Jadi bukan satu pisau untuk dipakai semua gitu, gantian gitu, enggak. Tapi setiap wanita yang diundang dikasih pisau satu-satu, dipegang. Ya. Yang kelima, ya, bagaimana tipu daya dan makar yang dilakukan oleh istrinya Al-Aziz. Setelah dikasih pisau, yang kelima dikasih makanan. Ya, dikasih makanan yang makannya itu butuh pisau. Ya, dikasih makanan yang membutuhkan pisau agar bisa makan. Kan nggak mungkin cuma sekedar duduk, ya. Tapi dikasih makanan. Nah, untuk makan ini harus pakai pisau. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, setelah sudah siap semuanya, dikasih tempat, dikasih pisau, dikasih makanan, kemudian Yusuf juga sudah ditempatkan di tempat yang kalau dia suruh keluar pasti melewati depan para wanita ini. Maka yang keenam, wa qalat ikhruj alaihinna. Istrinya Al-Aziz ngasih komando, ngasih instruksi. Yusuf, ukhruj alaihinna. Keluarlah kepada para wanita ini. Wanita yang gosipin aku melakukan perbuatan yang jelek, tercela, hina. Keluarlah kepada para wanita-wanita ini. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam disuruh keluar, dan ini sifatnya spontanitas. Para wanita-wanita yang diundang ini nggak dikasih tahu. Nanti Yusuf sudah saya taruh di sini, nanti akan keluar. Jadi nggak dikasih tahu, nggak dikasih aba-aba, nggak dikasih bocoran. Yusuf ini di sini, nanti keluar di depan kalian semua. Tolong saksikan, tolong lihat dengan seksama, enggak. Tapi benar-benar disimpan, disembunyikan dengan rapi. Dan tiba-tiba Yusuf disuruh keluar sedangkan mereka dalam keadaan memegang makanan dan memegang pisau. Maka tatkala hal tersebut adalah spontanitas, Yusuf keluar, mereka juga tidak tahu sebelumnya kayak apa. Tatkala mereka keluar, ya, apa yang terjadi? Mereka takjub, mereka kagum, mereka terpesona. Sampai-sampai dijelaskan dalam ayat 31 tersebut, falamma ra'ainahu akbarnahu. Jadi pinternya istri Al-Aziz ini, ya, makar mereka yang berupa ucapan dibalas dengan makar yang berupa aksi atau perbuatan. Dan tatkala mereka tahu Yusuf keluar, spontanitas mereka kaget dan mereka melihat akbarnahu, terpesona dengan ketampanan dari
Nabi Yusuf alaihissalam. Akbarnahu, terpesona. Sampai-sampai ketika mereka terpesonanya melihat Nabi Yusuf alaihissalam, wa qatta'na aydiyahunna, mereka melukai tangan-tangan mereka. Dan mereka mengatakan, wa qulna hasya lillah, maha sempurna Allah, ma hadza basyara, ini bukanlah seorang manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah seorang malaikat. Tidaklah dia ini kecuali seorang malaikat, bukan manusia. Ini saking terpesonanya melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka mengatakan, maha sempurna Allah, ini bukan manusia tapi ini adalah malaikat, sambil melukai tangan-tangan mereka. Iya, luar biasa. Jadi karena spontanitas, karena tiba-tiba, maka tangan ini ketika melukai, maka pisau ini ketika melukai tangan-tangan mereka, itu bukan keinginan mereka. Karena memang akal mereka sudah, pikiran mereka sudah tertutup melihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ketampanan beliau. Maka pisau ini tidak terasa melukai tangan-tangan mereka. Ya. Kemudian kenapa kok mereka mengatakan Yusuf ini bukan manusia? Ya, Nabi Yusuf ini bukan manusia. Orang yang tampan seperti ini bukan manusia. Orang yang baik seperti ini bukan manusia, tapi dia adalah malaikat. Kenapa kok mereka mengatakan malaikat? Apakah mereka pernah melihat malaikat sehingga mengatakan Yusuf ini bukan manusia tapi malaikat? Maka kemungkinan yang pertama, ketika mereka mengatakan Yusuf ini bukan manusia tapi malaikat, itu dari sisi ketampanan, dari sisi yaitu paras yang sangat-sangat elok. Karena yang sudah dipahami oleh manusia kebanyakannya bahwa kalau berkaitan dengan syaitan itu hal-hal yang jelek. Adapun kalau yang berkaitan dengan malaikat itu hal-hal yang baik. Ini kemungkinan yang pertama, mengapa mereka mengatakan ma hadza basyara, in hadza illa malakun karim. Yusuf ini bukan manusia tapi seorang malaikat yang mulia. Karena yang terbetik, tertanam dalam pikiran manusia itu malaikat itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang baik, yang bagus, berbeda dengan setan, itu hal-hal yang jelek. Ya, kemudian kemungkinan yang kedua, ketika mereka mengatakan in haza illa malakun karim, melihat bagaimana kesucian Nabi Yusuf alaihissalam, akhlak yang baik, menjaga diri, afif, menjaga kesucian dirinya, ya, sehingga mereka ini mengatakan in hadza illa malakun karim. Ya, yaitu kesucian yang
ditampakkan oleh Nabi Yusuf, akhlak yang mulia yang terhias pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, ini yang menjadikan mereka mengatakan ma hadza basyaru in hadza illa malakun karim. Maka inilah bagaimana para wanita itu mereka luar biasa, punya makar, punya tipu daya. Makanya tipu daya mereka ini luar biasa. Inna kaidahunna azim. Wanita-wanita ini luar biasa, punya makar, punya tipu daya, punya siasat, punya rencana-rencana yang kadang tidak bisa diterna oleh orang. Ya, makanya kita harus berhati-hati dengan lawan jenis. Ya, bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, godaan terbesar yang aku tinggalkan bagi kaum lelaki adalah wanita. Fitnah terbesar bagi kaum laki-laki setelah sepeninggal aku adalah yaitu wanita. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya qad syaghafaha hubba. Al-Aziz ini benar-benar mabuk kepayang, cinta berat terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga tatkala para wanita-wanita yang diundang itu mereka melukai tangan-tangan dan mereka mengatakan ma hadza basyara in hadza illa malakun karim, maka istri Al-Aziz berkata dengan lantang kepada para wanita ini. Apa perkataan yang diucapkan istri Al-Aziz terhadap para wanita ini yang sampai yang baru sekali melihat Nabi Yusuf melukai tangan-tangannya, kemudian mengatakan ini bukan manusia tapi malaikat. Istri Al-Aziz mengatakan, inilah Yusuf yang kalian celah, yang kalian mencela aku, dikarenakan aku ingin berbuat perbuatan yang hina, perbuatan tercela dengannya. Inilah Yusuf. Kalian sampai mengatakan ini dan itu, kalian sampai melukai, padahal baru sekali melihat Yusuf alaihissalam kalian melakukan hal-hal ini. Di luar akal sehat. Kalian melukai tangan-tangan, kalian mengatakan ini malaikat bukan manusia. Padahal apa? Padahal aku hidup satu rumah dengan Yusuf alaihissalam. Setiap hari aku melihatnya. Tidak hanya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tidak hanya sebulan, 2 bulan. Aku hidup satu rumah bersama Yusuf alaihissalam. Kalau kalian hanya sekali saja melihat Nabi Yusuf alaihissalam melakukan perbuatan-perbuatan di luar akal manusia, melukai tangan-tangan sendiri, kemudian mengatakan Yusuf ini adalah malaikat, bagaimana dengan keadaanku? Yang aku tinggal bersamanya satu rumah, melihatnya setiap hari, setiap saat, karena dia adalah pelayanku, dia adalah budakku. Bagaimana mungkin aku tidak tergoda untuk melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang hina? Fadzalikunna alladzi lumtunnani fih. Inilah ucapan yang dikatakan istrinya Al-Aziz kepada para wanita yang diundang. Fadzalikunna alladzi lumtunnani fih. Inilah yang membuat kalian mencela aku, menggosipi aku. Coba lihat apa yang terjadi dengan kalian yang hanya sekali saja melihat Nabi Yusuf
alaihissalam. Apakah kalian tetap akan gosipin aku? Apakah kalian tetap akan mencela aku? Apakah kalian akan tetap menyerang aku? Padahal kalian hanya sekali saja melakukan hal-hal ini. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Aku telah menggodanya dan menggodanya agar bisa menaklukkan dirinya. Fasta'sam. Namun dia segera untuk menolaknya. Wala illam yaf'al ma amuruh la yusjananna wa la yakunam minas saghirin. Ya. Jadi aku terus menggodanya dan menggodanya agar takluk di hadapanku. Tapi ternyata fasta'sam. Fa di sini menunjukkan dia segera. Nabi Yusuf segera menolak. Enggak pakai lama. Beda dengan tsumasta'sam. Enggak, tapi lafadznya adalah pakai huruf fa. Fasta'sam. Ini menunjukkan Nabi Yusuf langsung menolaknya, menahan dirinya. Menolak untuk menerima ajakan dari istri Al-Aziz tersebut. Makanya setelah itu istri Al-Aziz mengancam, jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, maka dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Dan dia akan menjadi orang hina, orang yang rendah. Ya. Maka dari sini kita tahu bagaimana para wanita ini ternyata terkesima, ya, takjub dengan keelokan dan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, yang menjadikan dan ingin ya menjelaskan kepada mereka, istrinya Al-Aziz ingin menjelaskan kepada mereka bahwasanya jangan mencela aku karena kalian pun ternyata tergoda. Ya, kalian pun ternyata tergoda. Wala illam yaf'al ma amuruh yadullu alaihi qaulun niswa laha turawid. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya memang istrinya Al-Aziz masih punya perasaan atau cinta yang sangat besar terhadap Nabi Yusuf. Setelah kejadian tersebut selesai, masih terus menggoda dan menggoda. Ya, meskipun ya telah selesai dari kejadian tersebut yang sudah kepergok sama suaminya. Ya, dan suaminya sendiri sudah meminta agar sang istri itu meminta dan memohon ampun. Ya. Maka di sini ternyata ya cinta ini sudah tertanam dan tidak bisa dihilangkan sehingga ingin menggoda dan menggoda terus Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam diancam, ya, diancam harus dijebloskan ke dalam penjara, dan agar menjadi orang yang rendah, orang yang hina. Maka apa respon dari Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf menjawab, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Coba perhatikan para pendengar dan pemirsa sekalian. Ini sudah diancam sama wanita atau istri Al-Aziz, jebloskan ke dalam penjara. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, Rabbi asijnu ahabbu ilayya. Wahai Rabbku, penjara itu lebih aku sukai. Dari apa? Mimma yad'unani ilaih. Daripada ajakan mereka. Coba
diperhatikan lagi ayatnya. Mimma yad'unani ilaihi. Fi'il atau kata kerjanya apa? Yad'una. Wahai Robku, penjara lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak. Mereka ini siapa? Apakah cuma satu, yaitu istrinya Al-Aziz, atau wanita-wanita? Maka dari sini kita tahu, ya, dari sini kita tahu bahwasannya Nabi Yusuf ini ternyata melihat bahwasannya para wanita ini ternyata mereka juga tergoda. Dan para wanita ini pun menginginkan seperti apa yang diinginkan oleh istrinya Al-Aziz. Makanya dalam ayat ini lafadznya bukan wahai Robku, penjara lebih aku sukai daripada ajakan wanita ini. Tapi apa lafadznya? Mimma yad'unani ilaihi. Penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak, yaitu para wanita ini. Luar biasa. Ternyata tidak hanya istrinya Al-Aziz, tapi para wanita juga menginginkan Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah. Wal an kulluhunna yuridna Yusuf salawatullahi wassalamuhu alaihi. Rawadnahu kulluhunna an nafsihi. Jadi semuanya pengen menundukkan Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu dikuatkan dalam ayat yang ke-51 dari surat Yusuf. Tatkala sang raja itu ingin meminta Nabi Yusuf mentakwil mimpinya, Nabi Yusuf minta raja untuk nanya kepada para wanita, ma khotbukunna id rawattunna Yusuf an nafsi. Nah, ini jelas. Kenapa sih kalian ini menggoda dan menggoda, kalian semua? Ya, kenapa kalian menggoda Nabi Yusuf alaihissalam? Ini menunjukkan wanita-wanita juga semuanya, nggak hanya istrinya Al-Aziz ingin menggoda. Semua wanita ingin menaklukkan Nabi Yusuf, ingin menggoda Nabi Yusuf. Luar biasa. Ya. Jadi Nabi Yusuf ini tidak hanya satu orang, tapi wanita-wanita yang lainnya ini juga menggoda dan menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apa kata Nabi Yusuf dalam ayat yang ke-33? Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Seandainya engkau tidak memalingkan aku dari makar mereka, maka aku akan condong untuk menuruti apa yang mereka inginkan. Ini luar biasa. Meminta tolong, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah, maka aku akan menuruti keinginan mereka untuk melakukan hal-hal yang senonoh, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tercela. Karena manusia nggak bisa. Kita saja melihat wanita tergoda. Wanita yang sudah menjaga, bisik-bisikan jahat yang ada dalam diri kita muncul seketika. Bagaimana dengan keadaan di zaman ini yang wanita dipertontonkan auratnya di mana-mana, di jalan-jalan, di cover-cover, baik itu produk-produk, dipajang besar-besar. Bagaimana tidak tergoda? Maka kalau bukan karena ketakwaan, bukan karena perlindungan, penjagaan Allah, tentunya kita pasti akan terjatuh ke dalam perbuatan yang tercela. Mengikuti
ya keinginan para wanita tersebut. Ya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam meminta perlindungan, penjagaan kepada Allah, sehingga Allah memberikan penjagaan. Seandainya bukan karena penjagaan dari Allah, maka tentunya aku akan cenderung untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Ya. Dan ini adalah doa Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ini adalah doa, aku lebih baik ya masuk penjara daripada menuruti keinginan mereka, para wanita ini. Padahal siapa sih yang senang masuk penjara? Nggak ada yang suka, nggak ada yang senang. Tapi ketika dibandingkan antara masuk penjara dan menuruti keinginan para wanita ini, maka masuk penjara lebih aku cintai. Meskipun masuk penjara itu nggak ada yang mau, tapi daripada aku menuruti kehendak para wanita ini, maka aku lebih suka untuk masuk penjara. Maka doa Nabi Yusuf yang terzalimi seperti ini langsung diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Allah Subhanahu wa taala mengijabai doa Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, dan Allah memalingkan makar-makar dan tipu daya mereka dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi Yusuf ya dalam keadaan seperti itu dijebloskan ke dalam penjara dalam keadaan terzalimi. Dan ini memang hal ini juga dilakukan oleh sang suami dari wanita tersebut, yaitu Al-Aziz. Agar apa? Agar sang istri ini tidak terus-terusan, karena tahu istrinya ini masih tetap cinta dan pasti terus menggoda. Maka harus dijebloskan ke dalam penjara Nabi Yusuf ini. Dan tahu bahwasanya di daerahnya ini gosipin semua, maka harus dijebloskan. Jangan sampai kehormatan saya semakin tercemar, maka harus diputus, yaitu dengan dijebloskannya ke dalam yaitu penjara. Makanya dari sini Nabi Yusuf itu sudah mendapatkan 5 ujian berat. Yang pertama adalah dimasukkan atau dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ini ujian berat. Yang kedua, dijual sebagai budak. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita yang mulia, yang cantik, istrinya Al-Aziz. Kemudian yang keempat, digoda oleh para wanita. Wanita-wanita ini menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang kelima adalah dijebloskan ke dalam penjara secara zalim. Ini adalah 5 cobaan berat, ujian berat yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal beliau adalah orang yang mulia, bapaknya, kakeknya, buyutnya mulia, tapi mendapatkan ujian berat. Maka bagaimana dengan keadaan kita? Tentunya kita pun juga mendapatkan ujian dan juga cobaan. Ini yang bisa dijelaskan pada kesempatan pagi yang baik ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu Yusuf fi sijn. Nabi Yusuf di penjara atau berada di penjara, yang nanti itu dijelaskan ada 2 pemuda yang ikut di penjara karena ada cekcok. Ada salah satu yang dikabarkan ingin membunuh raja. Ada tukang ngasih makan, ada tukang ngasih minum. Nah, ada orang yang ingin membunuh raja. Kemudian menawari kepada tukang makan, kasih racun di makanannya raja. Nah, yang tukang ngasih minum ini nggak mau. Ternyata yang ngasih minum ini ngasih tahu rajanya, jangan dimakan, itu ada
racunnya. Nah ini yang ngasih makan nggak terima. Minumanmu yang ada racunnya. Makanya dites ke hewan. Nah selama pengetesan ini 2 orang ini dijebloskan ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf, dan akhirnya ketika di penjara mimpi, dua-duanya mimpi, minta tafsir mimpi, takwil mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan insya Allah akan dijelaskan. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan pagi yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, baik itu dari sisi pengetahuan tentang cerita Nabi Yusuf dan juga dari sisi keimanan, semangat ya kita untuk melakukan amal-amal ketaatan, sabar dalam menghadapi ujian. Ini yang bisa kita bahas. Qulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.